Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 10 Mei berjudul Tatanan Allah. Saudaraku sekalian, tidak ada kejadian yang terjadi dalam hidup ini di luar kontrol Allah. Segala sesuatu yang terjadi pasti dalam izin dan perkenanan Allah. Dan di dalam setiap kejadian, di dalamnya Allah memiliki rencana yang sangat baik untuk orang percaya yang mengasihi Dia. Jadi tidak untuk semua orang Kristen, saudara, hanya untuk mereka yang mengasihi Allah. Jadi Allah memiliki rencana yang baik untuk mereka yang mengasihi Dia melalui segala peristiwa hidup. Rencana tersebut adalah pembentukan agar orang percaya menjadi sempurna seperti yang dikehendaki oleh Allah. Serupa dengan Yesus, saudara. Ini target yang harus dicapai setiap orang percaya. Serupa dengan Yesus. Tetapi apakah suatu kejadian benar-benar mendatangkan kebaikan bagi orang percaya? Tergantung respon individu orang percaya tersebut terhadap kejadian yang dihadapinya. Di dalam hal ini ada bagian atau wilayah Allah yang manusia tidak akan mampu melakukannya, dan ada bagian atau wilayah manusia yang Allah tidak akan melakukannya. Wilayah dalam hidup kita yang tidak akan diintervensi Allah yaitu pikiran dan perasaan, sebab dari pikiran dan perasaan bisa melahirkan kehendak. Kehendak ini yang menentukan keadaan masing-masing individu. Di sini manusia memiliki wilayah atau bagian yang menjadi tanggung jawab manusia itu sendiri. Allah tidak masuk dalam pikiran dan perasaan lalu menggerakkan orang tersebut. Kehendak manusia tergantung atau ditentukan oleh masing-masing individu itu sendiri, bukan dikendalikan oleh Allah. Pandangan yang mengatakan bahwa Allah berintervensi dalam diri manusia berkonsekuensi tidak perlu adanya penghakiman dan tanggung jawab manusia. Tidak perlu adanya penghakiman dan pertanggungjawaban. Dengan demikian dunia dan kehidupan manusia menjadi seperti sebuah sandiwara. Allah sebagai penulis skrip skenario, merangkap sutradara, dan manusia sebagai pemeran-pemerannya. Dan ini pandangan yang keliru, saudara. Ini pandangan yang tidak tepat, saudara. Banyak orang salah memahami mengenai kehendak bebas manusia. Misalnya dalam hal terjadinya perubahan atau pertobatan seseorang. Banyak orang berpikir bahwa Allah masuk dalam pikiran dan perasaan seseorang. Lalu Allah mengubah pikiran dan perasaan orang tersebut agar bisa berkehendak untuk bertobat. Dengan pengertian ini orang berpikir bahwa secara spektakuler, ini secara luar biasa, ajaib dan mistis seseorang diubahkan oleh Allah. Ini berarti manusia tidak memiliki kebebasan sama sekali. Semua ditentukan oleh Allah. Jadi kalau ada orang bisa bertobat dan menjadi manusia yang baik, hal itu diyakini karena Allah. Karena Allah secara sepihak dalam kedaulatannya mengerjakannya. Dan kalau orang menjadi jahat dan kemudian masuk neraka, itu karena Allah tidak menggarapnya sama sekali atau tidak membuatnya masuk surga. Kan begitu sederhananya. Dengan kalimat lain, Allah yang mengeraskan hatinya. Nah, ini ajaran yang tidak benar, saudara. Tidak benar. Sebenarnya Allah mengubah orang percaya selain dengan pengertian mengenai kebenaran firman, dalam bimbingan Roh Kudus, juga melalui faktor eksternal dari kehidupan seseorang, yaitu dengan atau melalui kejadian-kejadian hidup yang dialaminya. Namun demikian, walau Allah mengizinkan suatu peristiwa terjadi dalam hidup seseorang untuk maksud-maksud tertentu, tetapi bagaimanapun suatu peristiwa yang dialami seorang tidak mutlak membawa dampak sesuai dengan maksud Allah. Dalam hal ini Allah tidak memaksakan kehendaknya dengan cara apapun. Allah adalah pribadi yang konsekuen dan konsisten atas tatanannya, yaitu memberi kebebasan kepada masing-masing individu meresponi kasih karunia yang Allah berikan. Jadi tidak mutlak pasti kejadian itu akan membawa dampak yang positif. Ini tergantung individu, saudara sekalian. Sebab tergantung respon individu. Jadi saudara tidak pernah kehilangan kehendak bebas itu. Jadi suatu peristiwa terjadi
yang dimaksudkan Allah mendatangkan kebaikan, tetapi kalau respon orang yang menerimanya tidak benar, ya akhirnya kejadian itu tidak membawa dampak yang positif. Dalam menegakkan tatanan di mana Allah memberi kehendak bebas kepada manusia, Allah tidak memaksa seseorang menjadi jahat atau menjadi baik. Seperti misalnya Alkitab mengatakan bahwa Allah mengeraskan hati Firaun. Itu bukan berarti Allah masuk dalam hati dan pikiran Firaun, kemudian secara mistis Allah membuat pikiran dan perasaan Firaun menjadi keras. Bukan begitu. Tetapi yang benar adalah Allah membuat kejadian-kejadian yang membuat hati Firaun menjadi keras, saudara. Allah berkata kepada Musa bahwa Firaun memang tidak akan melepaskan bangsa itu. Memang Firaun tersebut sangat jahat. Dinasti Firaun di zaman Musa telah menindas bangsa Israel puluhan tahun. Dan jika dihitung dari nenek moyang dinasti tersebut, bangsa Israel sudah berada di Mesir selama 430 tahun, saudara. Tentu tidak semua Firaun itu jahat. Kalau Firaun zaman Yusuf itu baik. Pada zaman Allah mau melepaskan bangsa itu, Allah menghukum Mesir dengan mengeraskan hati Firaun. Bagaimana Allah mengeraskan hati Firaun? Ketika Musa dan Harun menghadap Firaun, tongkat Harun berubah menjadi ular. Tetapi ahli-ahli sihir dari Mesir diizinkan oleh Allah juga bisa melakukan hal yang sama. Dan beberapa tulah awal yang dilakukan Musa bisa ditiru oleh ahli-ahli sihir Mesir. Hal ini membuat Firaun merasa bisa menandingi Allahnya Musa. Selanjutnya Allah memberi kesan bahwa Firaun bisa memperdaya Musa dan Allahnya. Yaitu ketika tulah menimpa Mesir, Firaun minta supaya tulah itu diangkat dan berjanji akan melepaskan bangsa Israel. Musa berdoa, tulah diangkat. Tetapi setelah tulah diangkat, saudara, ini Firaun mengingkari janji. Dan hal itu terjadi berulang-ulang. Hal tersebut membuat hati Firaun menjadi keras. Hati Firaun menjadi keras bukan karena Allah berintervensi masuk dalam jiwa Firaun untuk mengeraskannya. Ya, bukan karena Allah masuk dalam hati Firaun untuk mengeraskannya. Seandainya Allah diperkarakan terkait dengan hati Firaun yang menjadi keras, maka tidak akan terbukti bahwa Allah melanggar tatanannya. Allah tidak membuat hati Firaun keras, tapi kejadian-kejadian yang terjadi diresponi salah orang jahat ini, lalu membuat Firaun menjadi lebih keras. Allah tidak pernah mengintervensi kehendak manusia dari dalam jiwanya. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian, saudaraku. Ya. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.